Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alung Ramandani. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana timbulnya perkembangan jiwa keagamaan. Jadi, seperti yang halnya kita ketahui, perkembangan jiwa keagamaan sendiri timbul melalui faktor eksternal dan internal terhadap seseorang. Seperti halnya kejiwaan. Menurut para ahli psikologi, mereka melakukan pendekatan melalui pendekatan hereditas, pendekatan tahap usia, pendekatan kepribadian, dan pendekatan yang lainnya. Lalu apa itu tingkat hereditas? Menurut para ahli, tingkat hereditas sendiri, apa yang telah saya baca itu menyambungkan dengan faktor keturunan. Memang jiwa keagamaan tidak timbul melalui faktor keturunan, tetapi dalam janin itu terdapat jiwa-jiwa yang kognitif, afektif, dan konatif. Jadi dalam ini menurut peneliti begitu. Tetapi dalam penelitian janin ada yang mengatakan bahwa bayi yang diberikan susu secara tergesa-gesa dia akan menjadi seseorang yang kasar. Tetapi jika bayi yang diberikan susu secara perlahan, lemah lembut, maka dia akan menjadi seseorang yang bersikap toleran. Nah, seperti halnya pada zaman Nabi Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa jika kita memakan daging haram maka nerakalah tempatnya. Mungkin dalam hal makanan itu tersangkut paut juga tentang kejiwaan. Lalu jadi untuk tahap usianya sendiri biasanya terjadi pada saat remaja, di mana mereka sudah memiliki pikiran yang seksual dan homoseksual dan yang lainnya. Jadi pada saat pemikiran mereka sudah masuk ke tahap itu, mereka akan lebih kritis menerima tentang jiwa keagamaan ini sendiri. Dan menurut para ahli itu sudah termasuk 90%. Dan itu dia kesimpulan saya. Terima kasih. Saya Seroli Veronica. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari faktor intern, yaitu kondisi kejiwaan dan juga kepribadian. Kondisi kejiwaan dan juga kepribadian ini hampir sama tentunya, di mana kepribadian itu berkaitan dengan karakter kita, lalu kondisi kejiwaan itu berkaitan dengan hal batin atau mental yang ada pada diri kita. Nah, secara karakter sendiri berpengaruh dalam jiwa keagamaan itu karena masing-masing dari seseorang mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga cara mereka menerima keagamaan itu cenderung berbeda. Terkait dengan Tuhan mereka, jika mereka merasa nyaman dengan Tuhan mereka, maka mereka akan semakin dekat dengan Tuhan mereka. Lalu jika mereka masih merasa ada sikap ragu terhadap Tuhan mereka, maka mereka akan cenderung kurang percaya dengan apa yang mereka dapatkan waktu kecil. Nah, begitupun juga dengan sifat kejiwaan atau kondisi kejiwaan seseorang. Bagi mereka yang cenderung mengunci dirinya sendiri atau mengisolasi diri mereka sendiri, keagamaan mereka ini hanya bersifat halusinasi, di mana mereka hanya mengobrol dengan diri mereka sendiri karena mereka ini punya batasan terhadap lingkungan sosial mereka seperti itu, sehingga ada hal yang mereka percaya dan ada juga hal yang tidak mereka percaya. Itulah mengapa kepribadian dan juga kondisi kejiwaan itu sangat berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang, terutama dari karakter dan juga mental yang dimiliki dari masing-masing seseorang. Itu bisa menjadi suatu proses yang berbeda-beda dimiliki oleh masing-masing orang, baik yang masih anak kecil, remaja, dan juga yang udah dewasa. Dua hal ini tentunya dua hal yang menjadi faktor utama dalam hal perkembangan jiwa keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riyadi. Di sini saya membahas mengenai materi tentang faktor ekstern. Apa sih faktor ekstern itu? Di dalam konteks ini, faktor ekstern itu sesuatu yang dipengaruhi dari luar, pengaruhi dari lingkungan luar. Konteksnya tentang jiwaan seseorang. Jadi di dalam diri manusia itu mempunyai potensi untuk
bertauhid, untuk beragama, untuk meyakini adanya Tuhan. Potensi yang ada dari diri manusia itu yang mempengaruhi itu dapat berupa bimbingan atau pelatihan, pembinaan, pendidikan dan lain sebagainya untuk membentuk karakter atau kejiwaan seseorang. Di dalam faktor eksternal ini dipengaruhi 3 hal. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Yang kedua ada lingkungan institusional. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Yang pertama lingkungan keluarga. Ada dikatakan ada konsep yaitu father image yang dikatakan yang dibawakan oleh Sigmund Freud. Jadi anak itu bisa mengidentifikasi suatu sikap itu dilihat dari ayahnya. Jika ayahnya menunjukkan sikap keberagamaan yang baik, maka anak itu juga meniru ayahnya. Maka ketika ayahnya menunjukkan suatu tindakan atau sikap yang baik, anak itu juga akan baik. Maka dari itu anak dibentuk, itu diajarkan bagaimana cara mengaji, bagaimana cara sholat dan lain sebagainya untuk mengenalkan agama kepada dia. Maka itu keluarga dalam merupakan pengaruh awal untuk berkembangnya atau pembentukan kejiwaan seorang anak. Yang kedua, pengaruh kedua itu tentang lingkungan institusional, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada institusi yang formal dan institusi yang non formal. Institusi yang formal itu seperti pendidikan, sekolah-sekolah dasar, sekolah SMA, sekolah-sekolah universitas lainnya. Dan institusi yang non formal itu seperti organisasi, kelompok dan lain sebagainya. Nah, anak-anak bisa terbentuk ada 3 di dalam institusi itu ada 3. Yang pertama itu kurikulum, yang kedua guru dan murid, yang ketiga adalah hubungan antara anak dan anak, murid dan murid itu. Melalui 3 tadi itu merupakan pembentukan kejiwaan seorang anak, itu yang menciptakan jiwa yang ingin diciptakan atau yang ingin dikembangkan, bukan jiwa yang keagamaan yang luhur, tentunya berakhlakul karimah, dan melatih kejiwaan yang jujur, jiwa yang kuat, jiwa yang pemimpin. Itu ada di sekolah atau di lembaga pendidikan. Muhammad Faisal Ahmadani. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian materi saya yaitu pengaruh eksternal, lebih spesifiknya pengaruh masyarakat terhadap jiwa keagamaan anak. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa jiwa keagamaan, kalau misalnya jiwa keagamaan anak di rumah itu cenderung lebih ketat. Nah, hal ini cukup berbeda ketika anak memasuki masa sekolah, di mana anak-anak mulai bergaul dengan teman-teman kelasnya, dengan gurunya, terutama dengan masyarakatnya. Nah, pengaruh lingkungan masyarakat ini sebagian mengatakan kurang berpengaruh terhadap lingkungan, terhadap cara berpikir anak terhadap agamanya. Namun hal ini keliru. Cara berpikir anak, jiwa keagamaan anak itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu masyarakat beragama, menjalankan agamanya, gitu. Mempertahankan nilai-nilai tradisional, norma dan nilai-nilai agama. Sehingga dalam masyarakat yang sangat kental melakukan ritual-ritual keagamaan, menjaga secara ketat nilai-nilai agama, maka anak-anak yang hidup di dalam masyarakat yang demikian, anak-anak kan cenderung lebih berpikir positif terhadap masa depannya. Dia cenderung memiliki harapan dengan agamanya, cenderung lebih dekat dengan Tuhannya, dalam arti memiliki nilai spiritual yang tinggi. Hal ini berbeda dengan seorang anak atau seorang remaja yang dibesarkan di dalam lingkungan yang sekuler, yang dimana nilai-nilai norma dan nilai-nilai tradisional agama itu cenderung lebih longgar. Dalam hal ini
masyarakat, dalam hal ini anak-anak atau remaja yang hidup di keadaan demikian akan cenderung memiliki pengaruh yang negatif terhadap jiwa keagamaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya itu terkait fanatisme dan ketaatan. Nah, dalam suatu tradisi keagamaan dapat menimbulkan dua sisi dalam perkembangan jiwa seseorang terkait keagamaannya. Nah, yang pertama ini fanatisme. Lalu yang kedua itu ada ketaatan. Nah, mengacu kepada pendapat Erich Fromm bahwasanya karakter itu terbina melalui yang namanya asimilasi dan sosialisasi. Maka tradisi keagamaan itu memenuhi dua aspek tersebut. Nah, suatu tradisi keagamaan itu membuka peluang bagi warganya untuk berhubungan dengan warga lainnya, dalam artian bersosialisasi, berinteraksi sosial. Lalu, selain itu juga terjadi hubungan dengan benda-benda yang mendukung berjalannya tradisi keagamaan tersebut. Misalnya asimilasi, bisa dikatakan seperti itu. Seperti institusi keagamaan dan sejenisnya. Nah, hubungan ini menurut tesis Erich Fromm itu sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. David Resman itu melihat ada 3 model konfirmitas karakter. Yang pertama itu adalah arahan tradisi. Lalu yang kedua itu ada arahan dalam. Lalu yang ketiga itu arahan orang lain. Ini merupakan suatu jabaran tipe karakter seseorang begitu. Nah, tetapi di dalam sebuah tulisan ataupun dalam sebuah tulisan Gordon Allport, Bush dan Polman itu mengatakan bahwasanya perkembangan emosional itu merupakan sentral bagi konsep temperamen dan kepribadian begitu. Nah, pendapat tersebut mengungkapkan bahwasanya karakter terbentuk oleh pengaruh lingkungan dan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Ya, begitu. Aspek emosional dipandang sebagai suatu dominan. Lalu fanatisme dan ketaatan ini terhadap ajaran agama agaknya tak dapat dilepaskan dari peran aspek emosional. Lalu David Resman ini melihat bahwasanya tradisi kultural itu sering dijadikan penentu di mana seseorang harus melakukan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya begitu. Dalam menyikapi tradisi keagamaan itu juga tak jarang muncul kecenderungan seperti itu. Nah, jika kecenderungan taklid keagamaan tersebut dipengaruhi oleh unsur emosional yang terlalu berlebihan, bisa dikatakan seperti itu, terlalu berlebihan, maka terbuka peluang bagi kebenaran spesifik, begitu. Nah, kondisi semacam ini akan menjerumus kepada fanatisme. Lalu sifat fanatisme ini sangat dinilai merugikan bagi orang-orang atau bagi masyarakat. Itu. Terlebih lagi fanatisme ini sangat merugikan dalam kehidupan beragama, gitu. Nah, sifat ini dibedakan dari ketaatan. Sebab ketaatan ini merupakan suatu upaya untuk menampilkan arahan-arahan dalam maupun arahan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama, begitu kurang lebihnya.